Oke, kita lanjut ke background dari pembicara kita. Beliau merupakan seorang alumnus dari S1. Dan ketika menikah itu tidak dengan kesiapan ya, kasus-kasus yang ditemukan itu perceraian gitu ya, kekerasan dalam rumah tangga, yang harusnya dia bisa full main dengan teman-temannya, dia sudah memikirkan anak gitu ya. Kemudian ketika nggak kompeten mengasuh anak, terjadi lagi kekerasan pada anak gitu. Ketika penyelesaian konflik dengan pasangan nggak bagus, bisa menyebabkan depresi gitu. Jadi masalah dalam pernikahan itu kalau saya lihat tuh kayak ya kayak sekolah lah. Anak kecil nggak bisa kan langsung kuliah gitu, dia harus ilmu di TK dulu, SD dulu, SMP dulu, baru dia bisa kuliah gitu. Jadi pernikahan tuh gitu, ketika ada masalah dia belum sempurna di sini, ketika dia maksa, maka masalahnya itu berentetan teman-teman. Tapi ingat pernikahan itu ada fasenya, apalagi ketika fase udah punya anak satu, itu udah fase-fase dimana kita survive dengan pernikahan itu dengan komitmen ya. Nanti saya akan sharing lagi. Nah, gimana dari hal itu udah siap belum nikah? Mudah-mudahan teman-teman bisa merefleksikan lagi tentang tujuan pernikahannya ya. Dan pikirkan kembali teman-teman, ini sekedar refleksi ya. Pikirkan kembali kalau teman-teman pengen nikah. Kalau pertama alasannya sudah pacaran lama ya. Jadi saya pernah baca jurnal penelitian yang menunjukkan bahwa pasangan yang dulunya pacaran dengan yang tidak pacaran itu kepuasan pernikahannya yang nggak pacaran lebih tinggi. Jadi nggak ada jaminan orang yang pacarannya lama itu bisa puas pernikahannya. Puas itu dalam bentuk gimana komunikasinya ya teman-teman, gimana resolusi konfliknya dengan pasangan, gimana hubungannya, kemudian gimana hubungan dengan pertama hubungan antar pasangan, hubungan dengan masyarakat gitu, itu adalah aspek dari pengukuran kepuasannya. Jadi nggak ada jaminan gitu. Memang ada beberapa kasus yang orang pacaran lama dan pernikahannya sukses, ada. Tapi di sini tidak, menurut saya tidak menjadi jaminan. Yang kedua, jangan menikah jika alasan teman-teman itu untuk mencegah perzinaan. Supaya pegangan tangannya halal, supaya ciumannya halal, supaya pelukannya halal, hanya untuk itu. Jadi pernikahan itu bukan hanya sekedar pemuasan kebutuhan, teman-teman, kebutuhan seksual, tapi banyak banget tanggung jawab di dalamnya. Banyak banget yang harus kita pikirkan, bukan hanya diri kita sendiri. Jadi mumpung jomblo, mumpung lagi kuliah, mumpung benar-benar single nih, sibukkan hari-hari teman-teman dengan aktivitas pengembangan diri. Jadilah orang yang berbakat, jadilah orang yang bersinar, gitu loh. Karena nanti kalau teman-teman udah bersinar, laki-laki yang akan mengejar teman-teman, insya Allah. Perempuan yang berkualitas akan mendapatkan lelaki yang berkualitas, begitu juga sebaliknya. Jadi jangan dipikirkan kalau kita belum nikah, aku jadi perawan tua, nggak ada. Karena yang terbaik akan ketemu dengan yang terbaik, insya Allah ya, amin. Dan yang ketiga, jangan pikirkan kembali untuk menikah jika alasannya desakan dari lingkungan eksternal. Kok umur segini belum nikah ya, ntar jadi perawan tua loh. Nah, ini sering banget ditemukan pada nenek-nenek, datuk-datuk yang di kampung ya. Saya dulu merasakan banget ini kok di kampung, dan ini benar-benar kayak apa ya, kayak jadi pikiran banget. Jadi kalau bisa jangan jadikan itu alasan untuk buru-buru untuk menikah gitu ya. Jadi hal-hal yang kayak sentuhan gitu ya, kayak keinginan-keinginan hasrat seksual dalam pernikahan sebenarnya bisa ditahan teman-teman, ketika kita menyibukkan kegiatan kita dengan aktivitas-aktivitas positif gitu ya. Jadi yang menjalani pernikahan itu adalah teman-teman, nggak ada jaminan antara yang saya katakan tadi, usia saat kita menikah dengan kualitas pernikahan kita. Jadi jangan buru-buru menikah, karena menikah itu bukan perlombaan, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Jadi jangan membanding-bandingkan, stop membanding-bandingkan itu, karena itu adalah hal yang merugikan teman-teman sendiri. Jadi kenapa kita takut menikah? Karena sebenarnya kita belum siap. Belum siap menurut kita, belum tentu siap menurut kita, belum tentu siap menurut Allah. Jadi harus siap kita
dan Allah gitu. Sehingga apa saja yang perlu kita persiapkan selagi masih jomblo? Pertama, fisik kita sehat gitu ya. Jangan bawa masalah dalam pernikahan gitu. Jaga kesehatan, jangan lupa periksa kesehatan selalu. Uh, Gaya hidup yang tidak sehat mulai diperbaiki. Jadi jangan sama sekali bawa pernikahan, masalah dalam pernikahan. Pernikahan itu suci, ibarat dalam sebuah sistem kita sama-sama membangun. Jadi jangan membuat kotor sistem itu. Jadi kalau bisa antara wanita dan pria itu sama-sama clear lah dengan dirinya sendiri, sehingga ketika sama-sama menjadi sebuah sistem nih, sistem rumah tangga itu sistemnya sehat gitu. Jadi jaga fisiknya gitu. Jadi nggak ada penyakit ya, ketika pengen punya anak nggak ada masalah di rahim, nggak ada masalah, kalau laki-laki juga tidak ada masalah dengan perjakanya gitu. Jadi kalau bisa nanti pada tahap pengenalan dengan pasangannya jangan lupa ditanyakan gimana, kamu ada masalah fisik nggak, apakah mungkin kita mempunyai keturunan. Dan kalau memang ada masalah fisik ya teman-teman, silahkan dikomunikasikan dengan pasangan, karena ada kok pasangan-pasangan yang bisa menerima itu. Dan kalau saya lihat kok di luar negeri ini ya tidak semuanya yang mau punya anak ya, karena child free itu udah biasa banget di sini. Mereka cuma mau nikah tapi nggak mau punya anak. Yang kedua, kenali kelebihan dan kekurangan diri teman-teman semuanya. Fokus menikah bukan menuntut untuk dibahagiakan, tetapi saling memberikan kebahagiaan satu sama lain gitu. Jadi ketika kita menikah, kita punya hobi nih, hobi kita tetap jalan. Kita nggak nuntut, aku udah nikah nggak bisa kemana-mana. Lah salah sendiri, kamu nggak tahu apa yang membuat kamu senang apa. Kamu nggak tahu apa yang membuat kamu enjoy dengan hal yang kamu suka apa. Jadi minta, ayo dong jalan-jalan nuntut terus sama suami. Sedangkan suami punya hal lain. Jadi selesaikan diri kamu tahu hal yang kamu suka. Jadi ketika kita bosan, kita tahu cara cara menyembuhkan diri kita sendiri dalam pernikahan. Yang ketiga itu masalah keuangan ya, finansial dan manajemen keuangan. Bukan hanya tercukupi saja kebutuhan finansialnya, tetapi gimana kita memanajemen keuangan itu sangat penting banget. Ini kelemahan saya dulu waktu saya menikah, itu nggak pernah terpikirkan dalam hal manajemen keuangan teman-teman. Gimana kita harus membagi saving untuk haji, pendidikan anak, rumah usaha, atau belajar investasi itu masih kurang banget saya. Jadi saya pengen sharing ke teman-teman, sejak single ini silahkan direncanakan. Ketika menikah, ada nggak rencana pengen naik haji? Terus gimana cara pembagian tabungan untuk naik haji? Karena uang mendadak datang ke keluarga itu impossible banget teman-teman. Apalagi kalau dapat suami yang pekerjaannya, kalau kayak saya kan dosen, itu gajinya kan nggak terlalu besar. Jadi gimana saving dalam rangka tabungan masa depan itu emang harus di manajemen banget. Terus belajar investasi juga teman-teman, ini penting banget, karena kalau kita lihat di masa pandemi ini, dunia ini unpredictable banget. Jadi ketika kita udah paham ilmu manajemen keuangan, alangkah baiknya. Itu bisa setidaknya menghilangkan konflik ekonomi lah di dalam rumah tangga kita. Ketiga, belajar lagi ilmu mengasuh anak, dan pastikan suami istri itu peduli dengan pengasuhan anak. Kalau mau punya anak ya, kecuali kalau mau child free. Yang jelas saling dikomunikasikan. Ilmu mengasuh anak itu harus ada pada ayah dan ibu. Dan tujuan pengasuhan anak itu jelas gitu loh. Untuk apa? Bukan hanya sekedar mengasuh besar, tapi ada target-target dari orang tua. Bukan target anak itu jadi seperti yang diinginkan orang tua ya, tetapi target gimana fasilitasi minat bakat anak bisa tumbuh gitu loh, bisa keluar gitu. Jadi perbanyak lagi lah ilmu-ilmu tentang parenting. Ilmu mengasuh anak ini tentang kehamilan teman-teman. Mumpung masih ada waktu, belajarlah gimana bisa lahiran sesuai dengan keinginan teman-teman. Kalau mulai lahiran normal gimana, terus MPASI ya, makanan pendamping anak itu gimana cara ngaturnya, terus di awal-awal setelah lahiran itu kan kayak rentan depresi ya, rentan baby blues.
gimana cara kita biar survive nggak kena baby blues, gimana kuat menyusui anak sampai 6 bulan, itu penting banget teman-teman, karena itu juga menjadi salah satu konflik dalam rumah tangga ketika nggak siap. Selanjutnya keterampilan memecahkan masalah, ini penting banget karena nanti dalam rumah tangga kita akan selalu ada konflik. Latih terus skill komunikasi asertifnya, karena dalam pernikahan itu bermacam-macam masalah. Gimana sih cara kita bisa komunikasi asertif? Itu kita harus bisa menyatakan sesuatu sesuai dengan 3 hal ini. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita inginkan. 3 hal ini teman-teman, supaya kita ngomongnya itu nggak ngalur kidul. Ada 3 tipe orang di dunia ini ya. Orang yang dalam hal komunikasi, orang yang pasif, orang yang asertif, dan orang yang agresif. Kalau orang yang pasif, dengerin omongan orang aja, nggak berani ngomong. Kalau ada orang ngomong jelek-jelekin dia atau ngatur-ngatur hidup dia, ya udah gitu, sabar. Kalau orang agresif, dia aja yang mau didengarkan. Kapan kamu nikah lah, urusanmu apa gitu. Jadi orangnya agak sedikit agresif ya. Dan orang yang positif itu adalah orang yang di tengahnya gitu. Ada pasifnya, ada agresifnya. Jadi dia berani untuk mengungkapkan keinginannya, yang dipikirkannya dan dirasakan dengan orang lain, tetapi dengan cara yang baik ya teman-teman, dengan cara yang baik, dengan memperhatikan hak pribadi kita sebagai orang yang berhak berpendapat, dan hak orang lain tidak menyakiti hatinya yang mendengar, sehingga terciptalah komunikasi yang efektif itu. Jadi nggak ada yang tersakiti gitu. Jadi pada saat misalnya nanti ada konflik dengan pasangan atau dengan siapapun juga, ini bisa diaplikasikan gitu ya. Yang pertama, terutama dengan pasangan ya, tetapkan kesepakatan. Jadi kalau ada konflik tetapkan kesepakatan gitu. Misalnya nih, kalau nggak suka sesuatu harus kasih tahu. Nah, kalau cewek nih kan, kadang dia nggak mau ngasih tahu, dia ngode-ngode aja, tahu-tahu diem aja, minta suaminya paham sendiri, dan itu nggak bisa teman-teman. Harus dikasih tahu dalam pernikahan itu. Jadi kita nggak bisa, suami kita bukan Tuhan yang bisa tahu apa isi hati kita, jadi harus disampaikan. Kalau nggak mau lewat lisan, bisa dengan tulisan, chat kayak, dituliskan surat kayak, yang jelas kita mau ngasih tahu kita tersinggung nih dengan hal ini. Lalu misalnya ini penting banget, waktu jeda saat berkonflik. Kadang kan kalau kita berkonflik, kita tuh nggak pengen kan ngobrol sama pasangan kita, benci lah pokoknya, tapi sebenarnya sayang juga. Kasih waktu berjeda. Waktu berjedanya ini sesuai kesepakatan, bisa 8 jam, bisa 24 jam. Nah, sedikit cerita, saya dulu dengan suami punya sepakat waktu berantem gitu, 8 jam. Jadi setelah 8 jam itu kami kayak saling komunikasi, gimana masalah yang saling nggak suka, terus temukan solusinya gitu. Tapi setelah punya anak ini naik, jadi 2 hari, jadi 48 jam. Karena udah punya anak, udah masalah, jadi naik lagi. Nggak tahu nih kalau punya anak 2 bisa jadi seminggu. Yang jelas disepakati aja waktu berkonfliknya berapa jam, tapi konfliknya ini bukan berarti konflik yang cuek banget, ya tentunya konflik nggak mau ngomong. Tapi dalam hal misalnya masak, ngurus anak, misalnya di depan anak nggak berantem, itu kayak biasa-biasa aja. Idealnya itu kayak kita memberikan waktu pasangan sebenarnya untuk menenangkan diri, untuk berpikir secara jernih, daripada memaksa untuk diselesaikan masalah sekarang, tapi justru keputusan diambil ada keputusan yang tidak baik. Itu menurut saya lebih tidak bermanfaat lagi gitu ya. Ketika sudah ditemukan waktu yang tepat untuk berkomunikasi, mulai musyawarah konflik yang dirasakan, ditemukan solusi yang saling win-win solution gitu ya, sehingga didapatkan penyelesaian konflik. Dan jangan lupa untuk saling memaafkan, karena gak ada manusia yang sempurna di dunia ini, jadi saling memaafkan dan saling toleransi gitu. Dan ini sedikit cerita juga tentang evaluasi hubungan teman-teman. Jadi dalam sebuah pernikahan itu intinya kita bisa bertahan karena ada 3 komponen ini, keintiman, kemudian gairah ya. Gairah ini lebih ke lebih ke seksual gitulah, dan komitmen. Jadi cinta yang sempurna dalam sebuah pernikahan itu 3 hal ini harus ada. Keintiman ini lebih ke emosional ya, kita dekat secara emosi, kita dekat secara fisik, dan kita punya komitmen dalam hubungan gitu. Tetapi seiring dengan berjalannya usia pernikahan,
kadang yang membantu pernikahan itu bisa bertahan sampai tua itu komitmen dan keintiman. Gairah tuh udah mulai menurun teman-teman. Gak tahu itu memang kayak ada hormonal ya, pengaruh hormonal. Jadi kayak kita nggak pengen lagi durasi untuk berhubungan seksual udah mulai menurun, dan pernikahan itu terselamatkan karena komitmen dan kedekatan kita secara emosional dengan pasangan gitu. Di dalam hubungan itu hanya ada komponen keintiman dan gairah, itu hanya dibilang cinta yang romantis. Kayak orang yang pacaran itu adalah cinta yang romantis. Kalau di dalamnya itu hanya ada gairah fisik aja ya, cinta-cinta seksual, dan komitmen itu cinta bodoh. Ya kayak kehidupan PSK gitu ya, yang hanya memikirkan fisik, komitmen kerja gitu, itu cinta bodoh. Kalau di dalam komponen itu hanya ada keintiman dan komitmen, itu cinta persahabatan. Kayak kita dengan teman-teman kita kan, sahabat kita kan, kita ada kedekatan secara emosional, tapi kita nggak pernah melakukan hubungan seksual, tapi kita ada komitmen nih untuk menjaga hubungan itu cinta persahabatan. Di sini ada penelitian dari Beaver ya teman-teman, sekedar gambaran. Jadi ada beberapa model keluarga. Jadi ketika kita sudah menikah dan punya anak, ada beberapa tipe keluarga di dunia ini. Jadi ini penelitiannya dunia. Yang pertama itu yang ideal itu keluarga yang disebut dengan optimal family gitu ya. Optimal family itu gimana sih? Jadi suami, istri, anak itu kayak sistem. Ada pembagian tugasnya, ada kerjasamanya. Itu keluarga yang sehat, gitu, yang optimal. Kemudian sebab akibatnya, ketika ada keputusan ini diambil, saling tahu apa akibatnya. Jadi berfungsi ya sebuah keluarga itu. Kemudian di dalamnya akrab, saling cerita, saling terbuka. Kemudian suami istri equal power. Artinya nggak ada suami yang lebih mendominasi istri, dan suami itu sama kekuatannya dan saling menghargai satu sama lain. Inilah keluarga yang optimal, keluarga yang ideal. Tapi teman-teman kalau kita lihat ada kok keluarga yang adequate family, menyelesaikan konflik dengan kekuatan masing-masing, saling beradu mulut gitu. Keakraban, kepercayaan, kegembiraan dan spontanitas kurang. Laki-laki lebih kuat, perempuan lebih lemah. Ada saya temukan keluarga yang kayak gini. Kita tuh kadang ngerasain kan, misalnya kita ketemu dengan ibunya teman kita atau nginap di rumahnya teman kita, kita kayak ngerasa oh keluarganya kayak gini ya. Kita bisa belajar dari situ. Dan inilah 5 model saya bacakan ya. Yang ketiga, mid-range family. Ini perebutan kekuasaan. Aduh, ini udah jadi semakin ke ujung semakin jelek ya teman-teman ya. Kemudian ruang privasi dibatasi, sangat posesif dengan pasangan, nggak boleh ini, nggak boleh itu udah nggak sehat gitu. Kemudian ada anak kesayangan, ini nggak bagus sama sekali teman-teman. Kemudian borderline family, perebutan kekuasaan yang kacau balau, kadang ibu yang mengatur misalnya masalah keuangan, kadang bapaknya, kadang ibu yang mengurus anak, kadang bapak, jadi kacau balau lah. Terus pola dominan, ibu lebih dominan, suami takut istri gitu. Kemudian keterampilan minim dalam memenuhi kebutuhan emosi. Pasangan tuh nggak bisa dijadiin tempat curhat. Makanya kadang rentan perselingkuhan di sini. Karena kita kebutuhan emosional kita nggak terfasilitasi dalam pernikahan. Jadi usahakan nanti dapat pasangan yang benar-benar enak, teman-teman diajak cerita, karena apalagi perempuan ya, dia memang mau curhat terus. Kebutuhan dia untuk cerita tuh sangat tinggi banget. Jadi usahakan nanti dapat suami yang bisa dia jadikan tempat cerita ya, amin amin. Kemudian severely dysfunctional family, ini ada masalah di komunikasi. Jadi nikahnya itu nggak pernah kayak evaluasi gimana komunikasinya, nggak tahu cara penyelesaian konfliknya, asal nikah aja, asal punya aku nikah, teman-teman nikah gitu, tapi nggak pernah evaluasi komunikasi satu sama lain. Kemudian negosiasinya juga terbatas. Kemudian kemampuan berdiskusi anggota keluarga juga lemah. Anak nggak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Pokoknya anak diatur aja, apa keinginan orang tua anak harus ikut. Ini adalah keluarga yang benar-benar sangat jelek, nggak ada dekat secara emosional. Jadi saya harap semoga teman-teman yang ikut webinar kali ini, kita semua bisa membangun
keluarga ya, optimal family ya, di mana anak, suami, istri bisa menjadi sebuah sistem yang bisa bekerja sama sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang tangguh ya ke depannya. Amin. Sedikit tips buat teman-teman yang mengikuti webinar ini, cara menghadapi lingkungan yang mendesak kita menikah. Yang pertama, sampaikan isi hati teman-teman secara asertif ya. Misal, ada yang nanya nih, kapan kamu nikah? Udah tua, ayo dong nikah, teman-teman udah nikah. Silahkan katakan, maaf, itu pertanyaan sensitif bagiku untuk saat ini. Aku sedang mempersiapkan diri untuk lebih baik lagi, agar dikirim jodoh yang baik juga oleh Tuhan. Kedepannya jangan tanya itu lagi ya. Mohon doanya semoga diberikan yang terbaik. Ingat ya, 3 asertif itu, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang diinginkan. Sampaikan dengan cara jujur dan terbuka, tanpa menyakiti orang yang mendengarkannya, dan hak pribadi kita tersampaikan dengan baik. Ya. Kemudian yang kedua, cari kegiatan dan sibukkan diri teman-teman dengan aktivitas yang bermanfaat untuk cita-cita teman-teman. Kendalikan pikiran teman-teman semuanya. Jangan sibukkan dengan perkataan orang, tapi sibukkan dengan aktivitas pengembangan diri. Kalau belum bisa bahasa Inggris, ikut les bahasa Inggris. Kalau pengen punya cita-cita ke luar negeri, cari informasi beasiswa. Kalau pengen punya usaha nih, mulai rintis usaha dari sekarang. Intinya sibuklah dengan aktivitas pengembangan diri. Yang ketiga, ketika memang berada pada lingkungan yang benar-benar toksik dengan orang-orang itu, mulai berjeda tapi tidak berkonflik ya teman-teman. Berjeda tuh kayak mengurangi komunikasi dengan dia. Usahakan jangan agresif, ngeblok gitu. Itu kan kayak kelihatan ya, kita mau bermusuhan dengan orang tersebut. Kita tuh kayak diam-diam aja kalau memang kita ngerasa orang ini toksik ya. Kita kan kalau di Instastory kita lagi nggak mau nih dengar curcolan dia, kita keep. Atau kita kontrol diri kita, jangan main medsos dulu gitu. Atau tetap mau main medsos, jangan Instagram deh, atau buka akun baru yang isinya akun-akun yang teman-teman follow yang bersifat positif. Banyak hal yang sebenarnya bisa kita jeda dengan lingkungan toksik tanpa bermusuhan. Tujuannya apa? Supaya kita nggak nambah masalah nih, supaya hubungan tetap baik gitu. Karena saya tidak merekomendasikan kalau teman ngeblok itu kan kayak memutuskan silaturahmi ya. Silaturahmi yang udah dibangun, jadi alangkah baiknya sebenarnya kita sendiri yang mengontrol diri kita ya dengan cara-cara yang baik. Dan yang keempat, ketika usaha sudah kita lakukan, jangan lupa berdoa ya. Karena kita adalah makhluk beragama, kita jangan lupa meminta pertolongan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga diberikan jodoh yang baik, semoga dijauhkan dari lingkungan yang toksik, semoga bisa sukses, semoga bisa membangun pernikahan yang baik dan mendidik anak yang berakhlak mulia. Gitu. Insya Allah teman-teman di sini semuanya bisa mendapatkan pasangan yang bisa support satu sama lain, yang bahagia, sakinah mawaddah pernikahannya, dan sukseslah sampai tua nanti. Oke teman-teman, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan karena saya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Semoga ada yang bisa teman-teman ambil manfaatnya dari webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Nobita.